Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, wahyu sempat terputus selama beberapa waktu. Dalam masa itu, Rasulullah diliputi rasa rindu, gelisah, dan bahkan ketakutan. Tapi tak lama kemudian, wahyu kedua pun turun. Dan disinilah misi kenabian benar-benar dimulai. Di episode ini, kita akan membahas hadis keempat dari Sahih Al-Bukhari yang menggambarkan turunnya wahyu kedua, lengkap dengan perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, serta awal dari perjalanan besar dalam menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Wahyu itu bukan sekedar bacaan suci, ia adalah amanah dari pencipta langit, dan sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi sekedar menerima, tapi mulai mengemban dan menyampaikan. Bersama Mr. Books, mari kita kaji hadis ini melalui penjelasan para ulama, khususnya dari Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, agar kita bisa menangkap bukan hanya ceritanya, tapi makna yang hidup di dalamnya. Mari kita mulai dari saat pencipta langit kembali berbicara, dan risalah ini mulai disampaikan kepada penduduk bumi. Qala ibnu Syihabin wa akhbaroni Abu Salamah ibnu Abdirrahmani anna Jabir bin Abdillahil Ansoriya qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi id sami'tu sautam minas sama'i farafa'tu basori fa'idhal malaku alladhi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir ila qawlihi warujza fahjur fahamiyal wahyu taba'ahu Abdullah bin Yusufa wa Abu Sholih wa taba'ahu Hilal bin Raddadin aniz Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Ibnu Syihab berkata, dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku bahwa Jabir bin Abdillahi al-Ansori berkata, yaitu ketika ia menyampaikan kisah tentang terputusnya wahyu dalam hadisnya. Ketika aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Aku pun mengarahkan pandanganku ke sana. Ternyata malaikat yang mendatangiku di Gua Hiro duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun takut karenanya. Kemudian aku pun pulang ke rumah seraya berkata, selimutilah aku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Quran surat 74 Al-Mudaththir ayat 1-2. Sampai firman-Nya, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran surat 74 Al-Mudaththir ayat 5. Lalu turunlah wahyu secara berturut-turut dan berkelanjutan. Riwayat ini dikuatkan secara mutaba'ah oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sholih, juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri, sementara Yunus dan Ma'mar
meriwayatkannya dengan lafaz bahwa diruhu merinding bulu kuduknya. Hadis nomor 4 ini tercantum juga pada hadis nomor 3238, 4922, 4923, 4925, 4926, 4954, dan 6214. Perkataan qala Ibnu Syihabin wa akhbaroni Abu Salamah. Ibnu Syihab berkata dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku. Imam Al-Bukhari sengaja menggunakan kata sambung wa yang berarti dan untuk menjelaskan bahwa kalimat ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Seolah-olah Imam Al-Bukhari berkata, Urwah telah menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab, dengan riwayat ini, dan Abu Salamah menceritakan kepadaku dengan riwayat yang lain. Abu Salamah adalah putra Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sungguh keliru orang yang mengira bahwa riwayat tersebut berstatus mu'alaq. Meskipun bentuk riwayatnya memang mu'alaq. Buktinya adalah kata sambung wa yang menunjukkan bahwa riwayat di atas berhubungan dengan riwayat sebelumnya. Pada riwayat sebelumnya, yaitu hadis nomor 3, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dari Ibnu Syihab dari Urwah dan beliau menyebutkan matanya secara lengkap. Setelah itu Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Syihab berkata, yakni dengan sanad hadis sebelumnya, dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku, yaitu dengan matan yang lain. Cerita tentang terputusnya wahyu dan kedatangan malaikat Jibril kepada Muhammad di Gua Hiro menunjukkan bahwa surah Al-Mudaththir turun setelah surah Al-Alaq. Riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Jabir yang akan disebutkan dalam kitab At-Tafsir tidak menyinggung tentang kedua perkara tersebut. Dan dari sinilah muncul permasalahan. Berdasarkan riwayat tersebut, sebagian orang meyakini bahwa surah Al-Mudaththir adalah surah yang pertama kali turun. Namun, riwayat Az-Zuhri yang sahih ini telah menjawab permasalahan tersebut. Dan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat Anda temui dalam pembahasan tentang tafsir surah Al-Alaq, insya Allah. Perkataan faru'ibtu minhu, aku pun takut karenanya. Ru'ibtu dibaca dengan mendomahkan huruf ro dan mengkasrohkan huruf ain. Sementara itu dalam riwayat Al-Asili dibaca dengan memfathahkan huruf ro dan mendomahkan huruf ain. Ru'ibtu yang artinya aku pun terkejut karenanya. Penggalan hadis itu menunjukkan bahwa rasa takut tersebut masih tersisa dalam diri Rasulullah, namun ia berangsur-angsur hilang. Perkataan fakultu zammiluni zammiluni, seraya berkata selimutilah aku, selimutilah aku. Di dalam riwayat Al-Asili dan Karimah disebutkan bahwa beliau hanya mengucapkannya sekali. Dalam riwayat Yunus pada kitab At-Tafsir disebutkan dengan lafaz fakultu dathiruni, aku berkata selimutilah aku. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir, hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Quran surat 74 Al-Mudaththir ayat 1-2. Maksudnya, peringatkanlah akan adanya siksa bagi orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Quran surat Al-Mudaththir ayat 3. Maksudnya, besarkanlah Dia Azza wa Jalla. Wathiyabaka fatahhir,
dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surat Al-Muddathir ayat 4. Yakni dari najis. Ada yang mengatakan bahwa pakaian dalam ayat di atas merupakan kiasan dari jiwa, dan menyucikannya adalah dengan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Kata ar-rujzu dalam ayat kelima maksudnya adalah berhala-berhala, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penafsiran perawi hadis itu sendiri pada kitab At-Tafsir insya Allah. Sedangkan dalam bahasa Arab, ar-rujz berarti azab. Berhala disebut ar-rujz karena dialah penyebab turunnya azab. Perkataan fahamiyal wahyu, lalu turunlah wahyu secara berturut-turut, maksudnya banyak wahyu yang turun setelah itu. Hal ini sesuai dengan berita mengenai terputusnya wahyu selama beberapa waktu. Artinya wahyu tidaklah berakhir sama sekali, kemudian disifatkan dengan sifat yang berlawanan, yaitu dingin. Perkataan watataba'a dan berkelanjutan, lafaz ini menguatkan lafaz sebelumnya. Mungkin juga kata hamia maksudnya adalah menguat, sedang kata tataba'a maknanya adalah menjadi banyak. Sedangkan dalam riwayat Al-Kushmihani dan Abul Waqti ditulis dengan lafaz watawataro yang artinya sesuatu datang secara beruntun tanpa jeda. Keterangan tambahan dalam pembahasan tentang tarikh, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis di atas dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga menyebutkan riwayat dari Jabir dengan sanad yang sama seperti pada riwayat di atas. Hanya saja setelah lafaz tataba'a terdapat tambahan. Urwah berkata, yakni diriwayatkan dengan sanad di atas, dan Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum sholat diwajibkan. Tentang itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu li Khadijata baitan min qasobin la sokhoba fihi wala nasoba." Aku melihat istana Khadijah di surga yang terbuat dari mutiara. Tidak ada kegaduhan dan tidak ada kepayahan di dalamnya. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz al-qasobu adalah mutiara. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang biografi Khadijah insya Allah. Perkataan taba'ahu, riwayat ini dikuatkan secara mutaba'ah. Yang dimaksud ini dalam kalimat di atas adalah Yahya bin Bukair. Riwayat mutaba'ah Abdullah bin Yusuf dari Al-Laitsi ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kisah Musa. Di dalamnya terdapat faedah yang sangat penting, yakni perkataannya diriwayatkan dari Az-Zuhri. Ia berkata, aku mendengar Urwah berkata. Perkataan wa Abu Sholih dan Abu Sholih, ia adalah Abdullah bin Sholih, juru tulis Al-Laits. Imam Al-Bukhari sering menyebutkan riwayat mu'alaq darinya. Terlebih lagi, riwayat-riwayat dari Al-Laits yang hanya diriwayatkan oleh Abu Sholih. Riwayat Abdullah bin Sholih dari Al-Laits dalam hadis ini diriwayatkan juga oleh Ya'qub bin Sufyan dalam kitab tarikhnya, dengan disertai oleh Yahya bin Bukair. Sungguh keliru bagi yang mengira seperti Ad-Dimyati bahwa Abu Sholih ini adalah Abdul Ghaffar bin Daud Al-Haran.
sebab ia tidak menyebutkan adanya perawi yang meriwayatkannya dari Abdul Ghaffar. Sementara riwayat yang disebutkan dalam kitab musnadnya berasal dari juru tulis Al-Laits. Perkataan wataba'ahu Hilal bin Roddadin dikuatkan juga oleh Hilal bin Roddad. Riwayat dari Hilal ini dicantumkan dalam kitab Az-Zuhriyat karya Az-Zuhli. Perkataan waqala Yunus, sementara Yunus dalam kurung dan Ma'mar meriwayatkan. Yunus di sini adalah Ibnu Yazid al-Aili, sedangkan Ma'mar adalah Ibnu Rashid. Perkataan bawa diruhu, merinding bulu kuduknya. Matan yang diriwayatkan Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri sebenarnya sama dengan matan yang diriwayatkan Ukail dari Az-Zuhri, yaitu pada hadis nomor 3 yang disebutkan sebelumnya. Hanya saja keduanya meriwayatkan dengan lafaz tarjufu biwadiruhu, merinding bulu kuduknya, sebagai ganti dari lafaz yarjufu fuaduhu. Kata al-bawadiru adalah bentuk jamak dari kata al-badirotu, yang artinya daging yang terletak antara bahu dan leher. Bagian inilah yang merinding apabila seseorang sedang takut. Sebenarnya kedua lafaz tersebut menunjukkan makna yang sama, yaitu adanya perasaan takut. Kami telah menjelaskan beberapa perbedaan antara riwayat Yunus dan Ma'mar dengan riwayat Ukail selain perbedaan di atas. Wallahul muwafiq. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis ini akan kami sebutkan dalam pembahasan tentang tafsir surah Al-Alaq insyaallah. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita tentang turunnya wahyu kedua. Awal mula misi kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai. Dari hadis ini kita belajar bahwa wahyu bukan sekedar teks suci, tetapi petunjuk hidup yang datang dengan amanah, kesungguhan, dan pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menerima firman Allah, tetapi juga membawa risalah itu dengan sepenuh jiwa, menghadapi ujian demi ujian agar kita hari ini bisa merasakan cahaya Islam. Semoga dengan mengkaji hadis ini kita semakin menghargai perjuangan Rasulullah dan terdorong untuk ikut menjaga serta meneruskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sekecil apapun langkahnya. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan hadis-hadis berikutnya. Tulis juga di komentar apa pelajaran paling menyentuh dari kisah wahyu kedua ini menurutmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Mr. Books, tempat kita menghidupkan kembali warisan keilmuan Islam dengan bahasa yang hangat dan mudah dicerna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.